Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jemaah pengajian Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Jalla wa Ala di tengah kesibukan kita di dalam mencari penghidupan di dunia yang fana ini. Allah masih memberikan kepada kita hidayah, yakni hidayah iman dan Islam, dan diberikan kita hidayah, yakni kesehatan dan juga hidayah taufik, sehingga kita mampu dan mau melangkahkan kaki kita di kegiatan rutin pekanan kita, yakni dalam rangka kita menuntut ilmu agama sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatin ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan malam Ahad kali ini, yakni di pekan kedua, yakni bulan Juni 2025 Miladiah, yang bersedia menjadi tuan rumah kali ini adalah saudara kita Akhuna Dery dan istrinya Dwi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian di rumah beliau ini, Allah tanamkan yakni mawaddah warahmah, kecintaan, yakni dan kasih sayang di dalam rumah tangga beliau yang semakin berlipat-berlipat, dan juga diberkahi yakni kepadanya anak-anak yang solehah yang menjadi kebanggaan agama, keluarga dan negaranya. Dan Allah berkahi juga dalam ilmu dan amal dan rezekinya yang barokah, yang halalan thayyiban mubarakah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semua mengumpulkan kita nanti bersama-sama memasuki jannah Allah, dan kita bertetangga nanti insyaallah di Jannatul Firdaus, dan kita insyaallah taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kekalkan kita, abadikan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni masih berkutat pada dalil-dalil, yakni di mana kita menjadikan manhaj salaf ini yakni sebagai hujjah kita dalam beragama. Pada kesempatan pertemuan terdahulu kita sampai pada ayat ke-8, maka insya Allah kita akan lanjutkan dimulai dari ayat ke-9, hujjah atau dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah ya. Firman Allah tabaraka wa ta'ala yang termaktub di dalam surah At-Taubah. At-Taubah itu surah ke-9, ayatnya ayat 100. Silakan dibuka ibu-ibu HP Al-Quran, aplikasi Al-Quran yang ada di HP-nya itu. Allah Ta'ala berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat ini, ayat 100 dari surah At-Taubah ini menjadi setegas-tegas atau seterang-terang, yakni dalil dari Quran, di mana kita menjadikan manhaj sahabat atau manhaj salaf. Kan sudah kita bilang, salaf itu kalau diartikan yakni sahabat, yakni sebagai hujjah yang kita ikuti. Tegas sekali ayat ini. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yakni segi pengambilan dalil dari ayat ini, ikhwan, bahwa Allah Ta'ala dia memuji orang yang mengikuti mereka. Itu. Jadi yang dipuji oleh Allah itu yakni orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa, ikhwan? Para sahabat. Kalau kata beliau lagi, kalau mereka yakni para sahabat mengatakan sesuatu, lantas ada seseorang yang mengikutinya sebelum dirinya tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka, sehingga ia wajib mendapatkan pujian atau sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Lihat itu, ikhwan. Yani seseorang mengikuti sahabat itu walaupun dirinya belum tahu kebenaran itu dikatakan dia mengikuti mereka, yakni sahabat. Seandainya perbuatan mengikuti sahabat dikatakan sebagai taklid belaka, seperti halnya taklid kepada seorang mufti, maka orang-orang yang mengikuti mufti itu tidak berhak mendapat keridhaan kecuali dia orang awam. Adapun ulama yang mampu berijtihad maka wajib ittiba, yakni kepada para sahabat. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in juz 5 halaman 556 dan 557. Jadi sekali lagi ini adalah hujjah atau dalil yang terang akan wajibnya kita mengikuti manhaj sahabat. Yang ke-10 dalil dari Quran itu, ikhwan, coba antum buka At-Taubah, tetap surah At-Taubah tapi ayat 119. Coba dibaca siapa yang bertemu ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Lihat ini. Ini panggilan kepada kita. Kita orang yang beriman. Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Itu perintah pertama. Dan ini ada di ayat-ayat lain. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan bersamalah kamu, yakni dengan orang-orang yang benar, shadiqin. Al-Imam Ibnul Qayyim juga berkata, lebih dari seorang generasi salaf mengatakan mereka, yakni orang-orang yang benar itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirnya. Orang yang benar di ayat 119 surah Taubah itu ialah para sahabat Nabi, dan Allah sudah meridhoi mereka. Dan tidak kita ragukan lagi mereka para sahabat adalah para pemimpin,
orang-orang yang jujur, orang yang benar. Jadi kalau ada orang yang jujur sekarang ini, maka para sahabat itu sudah ada dulu mereka yang jujur. Kalau ada sekarang orang yang baik, maka para sahabat sudah mendahului kita orang baik. Bagaimana kita bisa mengatakan hebat pada mereka dari kita? Mungkin secara ilmu, Ikhwan, mungkin secara ilmu ada di antara kita para ulama. Mereka bisa, boleh jadi itu ada pembicaraan. Apakah orang awam dia bisa, maksudnya orang awam, apakah orang sekarang kaum kholaf ini bisa melebihi para sahabat secara ilmu? Boleh jadi, ya ini di kalangan para ulama kita, ya ini bisa melewati para orang awam di generasi sahabat. Tapi orang awam di generasi sahabat mereka lebih mulia. Kenapa? Karena dia bersama Rasulullah SAW dan dia sudah mendapatkan ya ini pujian dari Allah. Berbeda dengan kita di kalangan kita. Karena kita tidak ada dalil yang kita mendapat pujian itu. Kita dapat pujian kalau kita mengikuti sahabat. Ingat ayat 100 tadi. Kembali ke ayat 100 tadi. Surah At-Taubah tadi. Coba buka lagi itu. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wallazina tabauhum bi ihsan. Lihat itu Iwan, garis bawah itu, garis merah itu. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka di situ siapa? Ansor wa Muhajirin. Ya ini dua sahabat dari sahabat Muhajirin yang pindah mengikuti Nabi dari Mekah ke Madinah dan Ansor yang menolong mereka. Makanya Ansor itu kan penolong. Nah, kita bisa dapat ridho Allah kalau kita mengikuti mereka dengan baik. Itu antum hafal tuh Ikhwan. Terutama surah At-Taubah ayat 100 itu. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina tabauhum bi ihsan. Garis bawah itu. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ah, lihat itu. Itu garis merahnya itu. Kita bisa dapat ridho Allah kalau mengikuti mereka. Ikan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah beridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Oleh karenanya kita selalu menyebut nama sahabat. Secara umum kita berkata di belakangnya radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Kalau secara individu kita menyebut radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Kalau perempuan Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha. Nah, jadi tidak bisa kita melewati mereka. Yang ke-11. Buka surah Yusuf. Surah Yusuf itu surah ke-12. Ibu-ibu juga buka HP-nya, buka Qur'annya. Surah ke-12 surah Yusuf ayatnya 108. Coba baca siapa yang ketemu. Wahadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Betul. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu pada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, lihat Ikhwan. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Nabi disuruh berkata oleh Allah. Apa yang dikatakan suruh oleh Allah? Katakan, kul, katakan, hazihi sabili. Ini jalanku, ini caraku. Ad'u ilallah. Ini jalanku, aku ajak kamu ke jalan Allah, ya. Ala basir ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Allah langsung Muhammad katakan, kul, katakan, hazihi sabili ad'u ilallah. Aku ajak kamu
Ini jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti. Aku ajak kamu kepada Allah dengan ilmu. Dan aku maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Nabi suruh berkata oleh Allah kepada mereka itu, orang-orang manusia pada saat itu. Jadi di sini disebutkan ana wa manit taba'ani, aku dan orang yang ittiba kepadaku. Siapa itu? Para sahabat. Yakni orang yang ittiba di ayat ini pertama kali, siapa itu? Jadi sahabat. Makanya dikatakan tadi, orang yang mengikuti Rasulnya Muhammad, mereka mengajak kepada Allah. Dan sedangkan orang yang mengajak kepada Allah, dia di atas basiro, ilmu, wajib diikuti. Dan mereka itu adalah para sahabat. Yang ke-12 ada di surah Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini minal haraj. Dan berjihadlah kamu, Al-Hajj 78. Al-Hajj itu surah ke-22. Kata Allah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Ya subhanallah, minimal kita dapat 2 pelajaran di sini, ikhwan. Yang pertama, yakni pelajaran manhaj, yakni manhaj sahabat. Allah langsung mengatakan dia yang memilih kamu. Kamu di situ siapa, ikhwan? Kum di situ siapa? Sahabat dulu yang terkena itu. Kita bisa masuk kum di situ. Ajtabakum, memilih kamu itu kalau kita mengikuti sahabat. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, kum di situ para sahabat. Allah telah memilih kamu, yakni para sahabat. Yakni untuk apa? Jihad. Ingat di ayat awal, kan? Allah memerintahkan kepada kita untuk berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, karena Allah telah pilih kamu. Lihat ikhwan, betul? Lalu Allah katakan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Agama ini mudah. Ini kalau kita jabarkan, wah panjang sekali. Tapi intinya adalah dalam ayat ini kata Imam Ibnul Qayyim, Allah mengabarkan bahwa dia telah memilih mereka, yakni para sahabat. Allah langsung yang pilih mereka itu. Siapa? Sahabat. Yakni Allah jadikan mereka itu orang-orang khusus, pilihan dari makhluknya setelah para nabi dan rasul. Jadi ikhwan, sahabat Nabi SAW itu mereka sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasul. Di bawahnya itu para sahabat Nabi SAW. Baru sahabat Nabi yang lain. Karena setiap nabi itu ada pembelanya, ada sahabat mereka, ya. Setiap para nabi. Dan Nabi Isa ada Al-Hawariyun, Nabi Musa ada juga, ya. Kemudian yang ke-13, Al-Furqan surah 25 ayat 74. Al-Furqan? Hah? Al-Furqan Ayat 74. Ibu-ibu buka ya. Wallazina yaqulun Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwan, nasihat untuk ana dan istri ana dan kita semua, antum dan istri-istri antum. Coba ayat ini
yang sudah hafal dibaca dalam doa. Jadikan salah satu doa kita ayat ini. Ibu-ibu ingat ya, akhwat di dalam, bagi yang sudah hafal sering membaca doa ini. Yang belum hafal, mulai malam ini hafalkan. Saya menganjurkan menghafal doa ini. Doa yang bagus sekali. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ikutin Nana ya. Rabbana. Mana suaranya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pendek ya. Bagi antum yang belum hafal, ana sangat menganjurkan sekali hafalkan doa ini. Ibu-ibu juga hafalkan doa ini, bagus sekali nih. Lihat doa ini, maknanya. Ya Tuhan kami, Rob kami, berilah, anugerahkanlah kepada kami pasangan. Istri kalau suami, suami kalau istri, yakni pasangan kami dan keturunan kami. Siapa keturunan itu? Anak. Apa itu? Qurrata a'yun. Subhanallah, qurrata a'yun itu penyejuk hati, ikhwan, akhwat. Sejuk hati itu melihatnya, sejuk hati memandangnya, sejuk hati mendengarnya. Yakni pasangan hidup kita, suami kita dan anak-anak kita tuh jadi penyejuk hati kita. Ini barusan ini si Dery ini tukar baju dia. Tadi pakai baju apa dia? Gamis. Kenapa? Karena dia merasa panas. Dibukanya gamis juga supaya merasa sejuk. Lihat. Coba antum bayangkan kalau ada istri atau suami yang tidak sejuk dipandang. Itu seperti permisalan seperti Dery pakai baju gamis dirasa panas gerak. Boleh jadi sebabnya kenapa suami nggak betah di rumah karena istrinya tidak jadi penyejuk. Ibu-ibu dengarkan itu. Boleh jadi kenapa istrinya melawan, boleh jadi suaminya tidak jadi penyejuk dalam rumah tangga. Coba fungsi AC itu Iwan. Anak tadi bilang sama Rendra nih naik mobil, panas sekali dah. Begitu masuk mobil Rendra, subhanallah, sejuk nian. Begitu keluar lagi, coba lihat nih, qurrata a'yun, penyejuk mata, penenang hati. Coba bayangkan tuh kalau kita dapat pasangan hidup yang menyenangkan hati kita, jadi penyejuk mata kita. Istri yang soleha itu dipandang dia menyenangkan, disuruh dia nurut. Subhanallah. Itu kalau belum mati jangan dikubur dulu. Dapat istri yang seperti itu, dipandang dia menyejukkan. Boleh gak mandang istri? Boleh gak? Boleh lah. Kalau istri orang boleh gak? Nggak boleh. Istri kita pandangin aja sampai dia mesem-mesem, sampai dia apa istilahnya sekarang? Salting. Itu. Ya sampai salting sendiri deh. Ngapain sih lihat-lihat? Ya. Lah siapa lagi yang mau gua lihat? Masa yang gua lihat Rendra? Ya enggak ada. Lalu ada doa di situ. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin teladan bagi orang yang takwa. Ini doa yang bagus sekali. Coba antum bayangkan kalau kita sudah jadi pemimpin, yakni teladan bagi orang yang bertakwa itu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim juga dalam menafsirkan ayat di sini, imam itu ayat ini maksudnya teladan, panutan. Apa itu? Orang yang dicontoh, yang diikuti. Ya. Jadi maka orang yang patut diteladani, yang patut kita contoh, yang pertama itu adalah siapa?
para sahabat. Kemudian yang ke-14 ada di surah As-Sajdah. Sajdah itu surah 32 ya, ayatnya 24. Sajdah ayat 24. Ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Ta'ala mengabarkan di ayat ini, yakni Allah menjadikan mereka, yakni para sahabat Nabi Musa alaihissalam, menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti setelah mereka dengan sebab kesabaran dan keyakinan mereka. Ya, kalau para sahabat Musa saja sudah dipuji oleh Allah seperti itu, ya kan? Lihat, kan sahabat Musa nih, Sajdah 24 ini. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim juga, bagaimana lagi sahabat Nabi SAW, mereka lebih berhak menyandang itu. Kalau Allah saja sudah memuji sahabatnya Musa, bagaimana lagi sahabat Nabi SAW? Kenapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih berhak, lebih layak dapat sifat itu daripada sahabat Nabi Musa SAW. Karena yang paling sempurna manusia itu sesudah para nabi dan rasul, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidahnya, ikhwan. Kemudian yang ke-15 ada dalil manhaj salaf sebagai hujjah itu, ikhwan. Antum buka surah An-Naml. An-Naml itu surah ke-27 kalau nggak salah. Ayatnya 59. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Garis merah itu. Ibadihil ladzina istafa, hamba-hambanya yang dipilihnya. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam riwayat Abu Malik Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, mereka itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah hamba-hamba yang telah dipilih. Dan Allah telah meredoinya. Ingat tadi di surah-surah sebelumnya. Antum buka juga Fatir 32. Fatir itu surah ke-35. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. yakni orang yang sudah dibersihkan itu disucikan oleh Allah segala kekeruhan. Mereka itu adalah para sahabat. Kemudian yang ke-16, antum buka surah Ar-Rum. Ar-Rum itu surah ke-30 ayat 31 dan 32. Ibu-ibu buka ya. Ar-Rum 31-32. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin minal lazina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbim bima ladaihim farihun. Jangan kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Apa itu? Mempersekutukan Allah. Jangan kamu jadi orang musyrikin, orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi firqah-firqah, golongan. Setiap firqah golongan merasa bangga dengan apa yang ada golongan mereka. Nah, coba lihat, antum garis bawah itu. Wala takunu minal musyrikin.
Jangan kamu termasuk orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Mafhum mukhalafahnya, apa mafhum mukhalafah Tundra? Pemahaman terbaliknya, sebaliknya itu, kalau Allah melarang kita musyrik, berarti Allah menyuruh kita, jadilah kamu atau kalian orang-orang yang mentauhidkan Allah. Paham? Kalau Allah nyuruh kita sholat misalnya, berarti Allah pemahaman terbaliknya melarang kita meninggalkan. Bisa paham gitu? Nah, ini maksud. Kalau Allah katakan jangan kamu termasuk mempersekutukan Allah, pemahaman terbaliknya jadilah kita orang yang mentauhidkan. Yakni lawan syirik itu adalah tauhid. Ya. Sedangkan maksud memecah belah agama dan jadi golongan itu, mereka bangga itu maksudnya jangan kamu jadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka. Apa itu? Merubah-rubah ajarannya, mengganti-ganti, atau mengambil yang satu, membuang yang lain, mengimani yang satu, mengingkari yang lain. Seperti orang penganut Yahudi, Nasrani, Majusi itu. Makanya di dalam Islam berbuat bid'ah itu salah satu kerusakan yang besar. Yakni dia merusak agama ini. Apalagi bid'ah di dalam akidah, dalam manhaj itu. Makanya dia menjadi musuh terbesar kita. Yang ke-17, kita percepat saja. Ada di surah Luqman, surah 31 ayat 15. Allah katakan wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku. Kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kaum mukminin as-salafus soleh itu adalah orang yang kembali kepada Allah di ayat itu. Oleh karenanya wajib kita mengikuti manhaj mereka. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim berkata, seluruh sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang kembali kepada Allah. Oleh karena wajib kita mengikuti mereka. Ada juga surah-surah itu ayat 13. Wa yahdi ilaihi man yunib, memberi petunjuk agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Yang ke-18, dalil manhaj salaf sebagai hujjah. Ada di surah Saba. Saba itu surah ke-34 ayatnya 6. Allah berfirman, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang diberi ilmu, alladzina utul ilma, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu yakni Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar. Siapa itu orang yang diberi ilmu itu? Alladzina utul ilma. Siapa? Al-Imam Ibnu Qatadah, Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata, mereka itu adalah para sahabat Nabi. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim. Ya. Yang ke-19 ada di surah Yasin. Nah, jadi di surah Yasin yang sering dibaca kita itu atau saudara kita itu, ada di situ dalil manhaj salaf itu. Ayat 21, coba lihat. Yasin itu ayat surah ke-36. Kata Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta imbalan, minta upah kepadamu. Dan mereka orang-orang yang dapat petunjuk. Yasin 21. Dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah mengisahkan para utusan Allah yang disebut dalam surah Yasin ini, yakni sebagai bentuk keridhaan Allah terhadap perkataan ini, yakni pujian kepada orang yang mengatakannya. Dan kita tahu setiap individu, orang per orang sahabat, mereka berdakwah itu, mengajak kepada Islam itu tidak mengharap imbalan dari kita. Ada sahabat mengharap imbalan? Nggak ada. Mereka bertebaran muka bumi ini untuk mendakwahkan Islam seperti itu, ya. Dan mereka itu mendapat petunjuk. Oleh karena itu
kita ketahui para sahabat itu sedikit sekali yang wafat di Madinah, ikhwan. Mereka kebanyakan wafatnya di mana? Di luar, jauh. Ada yang di Irak, banyak. Bahkan kan sudah berapa kali kita para ulama peneliti ada sebagian mengatakan bahwa mereka sudah dakwah sampai ke Indonesia ini. Riwayat yang terbaru itu ditemukan ada surat dari bangsa hadir dalam ingatan, dan setelah diteliti para ulama itu ternyata dari salah satu sultan yang ada di negeri Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, Nusantara. Kalau salah di daerah Barus apa Sumatera Utara yang terkenal dengan kapur Barus itu. Nah, itu dibaca ini surat, dan tertera di suratnya itu yakni abad 500-an Masehi. Berarti itu sudah generasi sahabat. Nabi SAW lahir 571. Sebagai ulama mengatakan kapan masuknya ke Indonesia itu. Sebagian ada yang berpendapat di zaman para sahabat dakwah itu sudah sampai bahkan ke Indonesia itu. Subhanallah. Kemudian yang ke-20, Ikhwan, antum buka surah Al-Fat, surah ke-48 ayatnya 29. Ini lebih tegas lagi, Ikhwan. Ayatnya 29. Al-Fat itu surah ke-48. Ibu-ibu buka ya. Surah 48, surah Al-Fat ayatnya 29. Ayat 29. Nah. Baca, Van, terjemahnya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Ini, Ikhwan, antum ini juga ya. Inilah sebesar-besar dalil manhaj sahabat itu. Allah langsung memuji para sahabat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wallazina ma'ahu. Itu. Ma'ahu. Bersama dia. Siapa itu? Wallazi, orang-orang yang bersama dia. Siapa? Sahabat. Langsung dipuji oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Sahabat dulu mereka tegas dengan orang kafir. Nggak ada takutnya. Kita yang sekarang nih orang kafir. Kemarin ada tokoh pembesar orang kafir ke Indonesia kan? Dan sempat heboh kan? Iya kan? Kita kayak nggak ini gitu kan? Bawa aja. Dulu kalau orang kafir zaman dulu tuh gemetar. Bukan berarti kita ketemu orang kafir kita keplak-keplakin, bukan. Bukan kita nggak hormati, tapi ada batasan penghormatannya itu. Nggak ada. Di zaman tegak sunnah tuh nggak ada orang jalan di tempat sempit di apa? Di pepet. Nggak ada mereka ini. Masih cuma lihat kita sekarang sebagian saudara-saudara kita yang tertindas. Kenapa? Nggak ada kekuatan, padahal negeri Islam banyak. Iya kan? Tapi kita nggak berdaya sekarang dengan berbagai macam sebab lah kan. Mungkin karena kita belum bersatu, mungkin karena sebab lainnya. Coba lihat ini. Allah langsung, bukan kita ini. Allah, orang-orang yang bersama dia itu, kata Rasul. Mereka asyidda walal kufar. Tapi sebaliknya ruhama ubahnya, mereka berkasih sayang. Nggak bisa kita ngomongnya, Ikhwan. Kasih sayangnya para sahabat, bagaimana cintanya Ansor dengan Muhajirin itu. Ini waktu hijrah,
Allah persaudarakan fulan dengan fulan, si Anu dengan si Anu. Sampai si Anu nih, aku punya harta, misalnya kalau sekarang 2 miliar, kau ambillah 1 miliar. Coba sampai seperti itu. Sampai ada yang aku punya istri 10, zaman itu kan belum ini. Nanti aku ceraikan berapa, kau ambil, mau pilih yang mana. Sampai seperti itu. Ini bukan contoh bagi kita yang ini. Maksudnya itu, yakni Allah memberikan kepada mereka kasih sayang tuh sampai seperti itu. Tidak seperti kita sekarang ini. Kita berkasih sayang kadang ada kepentingan. Kita berbuat baik kepada saudara kita karena apa? Karena ada udang di balik bakwan. Tapi mereka tidak. Mereka berkasih sayang, mereka tuh benar-benar kasih sayang gitu. Bukan hanya kalau bahasa ini ya live service, bukan di mulut saja enggak, tapi dalam prakteknya, pengamalannya itu. Dan dalam kenyataannya mereka orang yang taat. Coba lihat Allah muji mereka. Tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Lihat ikhwan. Jadi sahabat itu orang yang taat. Pada wajah mereka itu tampak tanda-tanda bekas sujud. Boleh jadi jidatnya apa? Berbekas. Min athari sujud. Kalau kita memahaminya secara harfiah. Kalau secara hakikinya terlihat dia karena dia tanda sujudnya apa? Dia yakni menyejukkan orang, tabassum. Itu hasil dari sholat. Sholat itu jamaah, apalagi kita berkasih sayang kepada orang. Kita tidak sombong. Kita mencari dunia ini, tidak kita ditundukkan oleh dunia. Min asari sujud. Ada bekas sujud kita itu. Kalau kita berkata Allahu Akbar lagi sholat, kecil bagi kita itu. Nggak dapat apa harta tahta ya sudah. Nggak ada bagi, kata Rasulullah SAW, setiap keadaan bagi seorang muslim itu apa? Baik. Coba. Kalau dia diberi nikmat apa? Bersyukur. Kalau dia diberi tidak enak, sabar. Hidup kita tuh beredar di situ lah ikhwan. Tapi Allah Maha Adil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Kalau kita melihat saudara-saudara kita itu, ya Allah, Allah tuh Maha Adil. Kita orang miskin kebakaran puluh rumah. Orang miskin kena gempa dikit hancur puluh rumah. Itu di sisi kita itu. Tapi di sisi Allah mereka tidak sedikit pun musibah yang menimpa seorang muslim, hatta dia terkena tusukan duri. Itu penghapus dosa, ikhwan. Antum sekali-sekali kalau dapat musibah, ikhwan, apa saja, yang pertama kita jawab apa? Kata innalillahi wa inna ilaihi. Itu tingkatan dasar, ikhwan. Yakni orang yang apa? Sabar. Kalau kita ingin meningkat lagi, orang yang ridho, ridho ya Allah. Dia sanggup, bukan lagi innalillahi, di atas itu dia berkata alhamdulillah. Ya ini dia tahu di balik musibah itu ada apa? Bayangkan aja ikhwan, tertusuk duri saja apa? Penghapus dosa, penggugur dosa, kata Rasulullah. Demam itu seperti apa? Mengugurkan dosa kita seperti daun yang rontok dari pohon. Coba antum bayangkan kalau ada orang muslim yang sehari-harinya dia ditimpa kehidupan, sudah miskin, anaknya kena kanker, bertumpuk-tumpuk. Nanti di akhirat dia tenang. Dan jangan dikira ada orang kaya, sehat, maksiat, tambah kayu, tambah banyak. Boleh jadi itu kata para ulama istijrod. Pernah enggak antum dengar istilah istijrod? Apa istijrod? yakni satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang yang dengan sebab itu dia Allah akan menyiksa dia lebih besar daripada siksaan orang yang biasa tadi. yakni ketika dia hilang itu, kalau orang miskin ya udah biasa kalau nggak ada uang, betul nggak? Tapi ada orang yang kaya biasa, begitu diambil itu semua, apa yang terjadi pada dia? Binasa dia.
Maka hati-hati kalau kita lihat orang yakni dia maksiat tapi malah kok makin banyak hartanya, makin itu bisa jadi istijrah. Sebagaimana Allah berikan istijrah kepada orang-orang kafir. Nggak usah tertipu kita. Memang ini dunianya untuk mereka. Maka kita nggak usah terpedaya kehidupan orang-orang kafir. Mereka kaya, mereka terkenal, mereka apa. Bagi orang Islam itu dunia ini. Dan sebagian kaum muslimin kalau dia miskin, alhamdulillah. Aku nanti di akhirat, ya ini pemeriksaanku, hisabku apa? Sebentar. Orang di dunia saja banyak harta dengan miskin beda gak? Beda. Orang kaya makin pusing balanya pajak naik. Kenapa mobilnya ada 2, 3, 4, 5? Kalau kayak kita nih, mobil kita banyak juga tapi angkot. Mayasari, apa namanya? Mayasari Bakti kalau di Jakarta itu. Kopaja. Kalau sekarang Transjakarta. Mobil kita Mercy itu. Gonta ganti. Tapi nggak kena pajak, bukan mobil kita. Kalau orang-orang kaya itu di dunia loh. Pusing palanya. Hah? Apalagi yang perusahaan banyak. Itu di dunia, coba kita kiaskan pelajaran tuh. Di dunia aja sudah kusut dia. Belum lagi pemeriksaan KPK, orang pajak. Antum nih yang banyak harta nih. Rendra nih yang kontrakannya. Hati-hati nanti di akhirat. Ya, jangan ini. Bahkan ada riwayat tapi walaupun nggak ini ya. Orang-orang kaya itu belakangan masuk surga daripada orang-orang yang miskin. Sebagiannya ada. Kenapa? Boleh jadi itu tadi karena lamanya hisab mereka itu. Karena kalau kita baca riwayat tentang tidak akan beranjak manusia itu dari padang mahsyar itu sebelum ditanya 3 perkara. Umurnya apa? Habiskan untuk apa? Ilmunya, dan yang menarik itu harta. Harta itu bukan ditanya 1 tapi 2. Dari mana kau gunakan untuk apa? Siap-siap saja itu. Jadi kita kalau beli harta, coba kita tanya nanti di akhirat nih hisabnya lama ini. Karena sering ngomong sama Rendra, tuh, Rendra punya mobil sebelumnya, mobil apa tuh kan? Ada sebelumnya mobil apa ya? Nah, saudara, nanti kita antum ditanya loh, Dra. Ini berapa kali mobilnya dipakai untuk parkir di masjid, dipakai untuk pengajian. Jangan main-main loh. Kalau orang yang maksiat, nauzubillah min dzalik, ternyata lebih banyak nongkrong di diskotik plat ini. Dan itu semua ada. Nggak bisa orang zaman sekarang CCTV aja ada. CCTV itu. Kalau CCTV Allah rakit atid. Mobil ini dipakai Rendra ini. Ya subhanallah. Apalagi sampai ada orang meninggal lagi maksiat sama wanita di dalam mobil yang dia punya. Nauzubillah min dzalik. Banyak peristiwa itu kita lihat, ya kan? Akhir kehidupan yang buruk di punya harta dia. Sebaliknya kita lihat ada ustadz lagi ceramah khutbah Jumat. Lahir kemarin ustadz kan? Ya Waloni itu. Rahimahullah, masya Allah. Bagus sekali dia wafat. Seumur hidup ama yang kedua nih, pertama ustadz kita yang di Masjid Raya ya kan? Khutbah juga, lagi duduk juga tuh. Ternyata Ustaz Yahya Waloni itu juga lagi khutbah kedua ya, duduk juga. Kok gak bangun bangun jatuh. Coba lihat itu. Berdoa ikhwan kita, berdoa semoga kita dalam keadaan husnul khotimah dan jangan sampai kita wafat dalam keadaan suhul khotimah. Dan kadang-kadang sekarang ini musuh kita bersama semua. Ya ini habis waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat itu. Scroll apa HP kita kan memang asik sekali itu. Dan semua kita, bahkan anak tanya kepada para ustadz juga gitu. HP itu memang asik sekali itu. Scroll tahu-tahu 2 jam, scroll tahu 3 jam, dan
Dan HP itu sendiri yang ngasih tahu kita, kau sudah 2 jam kau nih, iya kan? Masih ngelihat yang hobi bola ya kan, padahal ditonton itu golnya Indonesia lawan Saudi, tonton lagi besok. Karena ada ininya, kemarin golnya dari arah situ videonya, ini asik sekali. Tapi kita nggak terasa itu bahwa waktu habis hilang cuma dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ke-21 ada di surah Waqiah ayat 10 ya. Wasabiqunas sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Nah, ini mereka adalah para sahabat, karena mereka lah orang yang duluan beriman. Kemudian yang ke-22 ada di surah Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man afaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kulla wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama, kata Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan yang berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Lihat, Allah menjanjikan kepada masing mereka balasan yang baik, surga, dan Allah maha teliti terhadap ilmu kerja. Lihat, Allah bedakan, ya Ikhwan, yakni orang yang menginfakkan hartanya sebelum Nabi menaklukkan Mekah. Kan ada fasenya itu, Ikhwan. Nabi kan dakwah di Mekah, lalu beliau pindah ke Madinah, beliau berdakwah, banyak orang masih Islam. Itu berat itu, perang Badar, perang Uhud. Nah, nanti beliau menaklukkan Mekah, nanti baru masuk lagi orang Islam. Itulah golongannya Khalid, misalnya salah satunya Khalid bin Walid itu. Nah, mereka kan berinfak juga. Nah, Allah membedakan antara yang berinfak saat Nabi waktu masih sebelum berhijrah, sebelum Fathu Mekah dengan sesudah Fathu Mekah. Artinya, waktu sebelum pemaklukan Mekah itu suasana sangat sulit. Susah. Sesudah penaklukan Mekah sudah aman gitu, agak relatif aman. Nah, Allah bedakan itu yang berinfak di zaman, ternyata berinfak itu waktu zaman susah itu. Yang tabiat manusia itu seperti itu. Kayak kita kan, kenapa kau udah bersedekah kelak lah. Nanti ketika aku banyak duit. Padahal kita bersedekah waktu kaya beda dengan waktu kita. Beda nggak? Pasti beda, logikanya beda. Karena kesulitannya beda. 100.000 bagi orang miskin dengan 100.000 bagi orang kaya sama nilainya, tapi beda dalam kekuatan jiwa orang itu. 100.000 bagi orang miskin pun dia bisa beli bere, beli ini, beli itu, beli pala ikan. Tapi 100.000 bagi orang kaya seperti dia cuman minum kopi. Wah, kopi aja ada yang 700.000, ada yang 1 juta, tumpah nangis. Coba lihat. Jadi memang Allah membedakan itu. Dan posisi waktu sebelum penaklukan Mekah itu berat memang. Kalau Allah membedakan itu saja, sesama sahabat aja beda, apalagi sahabat dengan kita. Kalau ada ikhwan, orang yang kerja di dalam ruangan yang AC, bajunya bersih, pakai dasi, dia bisa sholat di masjidnya sama nggak dengan orang petani yang celemongan tanah lumpur, atau tukang yang celemongan semen, dia harus bersihkan dulu badannya baru sholat, sama nggak? Beda. Kenapa? Karena kesulitannya itu beda. Jangan kita maka bukan kita nyari yang tak sulit-sulit bela. Berarti kalau aku nak ke masjid, wah aku cari jalan yang paling jauh. Bukan seperti itu. Bukan mencari sulit, bukan. Maka seorang muslim tuh bukan muslim, manhaj salaf itu mengajari kita hidup dengan kenyataan yang ada pada diri kita.
Miskin dengan kemiskinan kita, tidak mengeluh, tidak mengadakan tangan, tidak minta-minta, punya izzah. Kaya dengan kekayaan kita, nggak sombong, mau berbagi, tidak pelit. Itu mana salah. Bukan miskin pura-pura kaya, atau kaya pura-pura miskin. Itu belum kenyataan. Orang menilai dia ini kaya, tapi kok kayak orang miskin, susah, ngeluh, celanut buru aja. Boleh gak pakai celana bagus? Boleh. Tunjukkan. Bahkan para ulama perlihatkan nikmat. Aku suka, ada ulama ditanya, kenapa kau pakai baju yang aku suka? Apa Musang? Nah, ikut ngaji Musang. Aku suka memperlihatkan nikmat Allah kepada aku itu. Maka kalau orang kaya pakai baju buru-buru, ya, itu menjatuhkan diri dia, marwah dia. Tapi kalau orang miskin pakai baju yang sampai sana sini ngutang apa, nah itu juga menjatuhkan diri dia juga. Jadi sekali lagi, Wan, ini ingat, salah satu yang diajarkan manhaj salaf mengajarkan kita hidup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Miskin dengan kemiskinan kita, dengan itu kita memilih mendapatkan surga. Para sahabat apa semua kaya? Enggak, tapi mereka masuk surga. Kaya dengan kekayaan kita. Karena semua dua hal itu nisbi. Kaya nisbi, miskin itu nisbi. Ada orang miskin sekejap Allah jadikan dia kaya. Banyak? Banyak, di zaman sahabat banyak. Zaman kita juga banyak. Ada kita lihat, berapa tahun lalu miskin. Tahu-tahu teman anak ada yang seperti itu. Allah sekarang kaya deh. Tapi sekejap juga orang kaya tadi Allah jadikan miskin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa' wa tanzi'ul mulka mimman tasa' wa tuzillu man tasa' dan seterusnya. Di surah Al-Imran. Allah berikan kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah runtuhkan kekuasaan bagi orang yang dia kehendaki. Berapa hebatnya Fir'aun itu, Ikhwan, habis. Berapa lamanya Kemal Atatürk. Anak pengen sekali tuh pergi ke Turki itu, lihat makam Kemal Atatürk katanya. Katanya macam-macam orang yang datang situ. Dialah orang yang durjana yang pura-pura masuk tapi menghapus hukum Islam tuh kan, melarang perempuan pakai jilbab. Sampai dikatakan ada sebagian orang yang datang ke makamnya itu bau busuk. Gitu. Belum lagi yang lain-lain, kita lihat para pembesar-pembesar itu kan. Panas. Sekejap aja Allah hancurkan dia. Korun, lihat. Hartanya yang banyak, sampai dikatakan di Quran itu Korun itu gudangnya aja kuncinya itu di bawah onta. Kuncinya itu, kunci gadang hartanya onta yang bawa. Saking kayanya itu. Kita orang kita ada enggak? Mobil. Enggak. Kuncinya itu dibawa oleh onta, saking kaya. Orang kaya sekarang nggak ada. Sampai siapa yang nemu harta sekarang itu disebut dapat harta korun, 10% itu keluarkan. Tapi kemarin katanya ada yang nemu harta korun diambil oleh negara. Itu peraturannya gitu. Ya Allah, itu kalau di duit itu berapa? Nah itu kita nggak usah bicara itu ya. Berapa ton? Berapa kilo? Oh iya, subhanallah. Kemudian yang terakhir, yang ke-23 Iwan, ada di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wallazi ba'asa fil ummi rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alaihim di situ yakni para sahabat. Yakni Rasulullah SAW mengajarkannya hanya kepada sahabat. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka. Mereka di situ yakni para sahabat. Apa yang dibacanya Rasul itu? Ayat-ayatnya. Menyucikan jiwa mereka. Lihat para sahabat itu disucikan jiwanya oleh Rasulullah. Dari bermusuhan, menjadikan dunia, membunuh anaknya, disucikan. Mengajarkan kepada mereka Quran dan Sunnah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah beri hidayah kepada sahabat.
sebelumnya mereka orang yang musyrik menjadi orang yang bertauhid. Allah Ta'ala alam. Itulah dia 23 dalil dari Al-Quran yang menunjukkan manhaj salaf sebagai hujjah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalil-dalil dari hadis, dari sunnah kewajiban bermanhaj salaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.